Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Saya Lucia India Karmi dengan NPM 2024-415011 dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas R3A akan menjelaskan satu kelainan metabolisme yakni alkaptonuria. Alkaptonuria atau biasa disingkat menjadi AKU atau biasa juga dikenal sebagai asiduria homogenetisat atau okronisis herediter merupakan kelainan metabolisme yang terjadi pada jalur katabolisme asam amino tirosin akibat kurangnya enzim 1,2 dioksigenase atau HGD. Dampak biokimia terhadap sel atau organ dari kelainan ini yang pertama, yakni defisiensi atau penurunan HGD menyebabkan akumulasi metabolit asam homogentisat atau HGA. Yang kedua, asam homogentisat yang berlebihan dikeluarkan melalui urin dan menjadi hitam ketika terpapar sinar udara atau teroksidasi. Yang ketiga, asam homogentisat berpolimerase menjadi pigmen hitam yang disebut okronitik atau alkapton dan menumpuk pada jaringan ikat, terutama tulang rawan, tendon, dan ligamen, atau biasa disebut juga proses okronosis. Yang keempat, penumpukan pigmen pada tulang rawan menyebabkan kerusakan progresif pada sendi besar seperti panggul, lutut, dan bahu. Juga tulang belakang yang mengarah pada osteoartropati dini yang parah. Dan yang terakhir, pigmen juga dapat menumpuk di katup jantung dan ginjal atau prostat. Selanjutnya kita masuk ke jalur metabolisme normal. Jalur metabolisme normal dimulai dari fenilalanin, yakni asam amino esensial yang diperoleh dari protein makanan. Fenilalanin ini kemudian diubah oleh enzim fenilalanin hidroksilase menjadi tirosin. Tirosin ini kemudian diubah lagi oleh enzim tirosin aminotransferase menjadi p-hidroksipenilpirufat. Kemudian p-hidroksipenilpirufat dioksigenase menjadi asam homogenetisat atau homogenetisik acid atau biasa disingkat dengan HGA. Kemudian diubah lagi oleh enzim gentisate 1,2 dioksigenase atau HGD menjadi maleilacetoacetat. Kemudian maleilacetoacetat di isomerase menjadi fumarilacetoacetat. Lalu diubah oleh enzim fumarilacetoasetase menjadi fumarat dan asetoasetat yang kemudian masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Selanjutnya kita masuk ke jalur metabolisme yang terganggu atau jalur alkaptonuria. Nah, kalau di jalur ini sama, dimulai dari fenilalan, lalu diubah oleh enzim fenilalan hidroksilase menjadi tirosin, lalu tirosin diubah oleh enzim tirosin aminotransferase menjadi p-hidroksipenilpirufat yang kemudian dioksigenase menjadi homogenetisik acid atau HGA atau
biasa disebut dengan asam homogenetisat. Lalu di sini ada jika dilihat garis ini beda dengan garis ini. Yang ini garisnya tidak ada putus-putus, sedangkan ini putus-putus. Ini berarti jalurnya itu tidak berjalan dengan normal, yang dimana HGD mengalami defisien atau bisa juga tidak ada. Dia mengalami penurunan. Nah, setelah asam homogenetisat atau HGA ini mengalami defisien, homogenetisat 1,2 dioksigenase rusak atau tidak berfungsi. Akibatnya mengalami bottleneck atau penyumbatan jalur metabolisme. Penumpukan asam homogenetisat yang tidak dapat diproses lebih lanjut mengakibatkan gejala yang muncul. Dari akumulasi HGA terjadi di dua jalur pembuangan, yaitu pada ekskresi HGA melalui urin dan deposit HGA di jaringan. Pada ekskresi HGA melalui urin, ditandai dengan urin menjadi hitam saat terpapar oksigen atau urin berwarna hitam saat teroksidasi. Sedangkan pada jalur yang kedua yaitu deposit HGA di jaringan, dia mengalami ditandai dengan 3 kejadian. Yang pertama itu ada oshoronosis atau pigmentasi jaringan ikat atau pewarnaan jaringan ikat. Yang kedua, artritis osronitik atau radang sendi akibat deposit HGA. Nah, yang terakhir itu ada pigmentasi sklera atau pigmentasi telinga yang ditandai dengan warna gelap pada bagian putih mata dan daun telinga. Jadi, karena enzim HGD tidak berfungsi, HGA menumpuk dan menyebabkan berbagai gejala klinis khas alkaptonuria. Jadi, perbedaannya dengan jalur metabolisme yang normal tadi di sini, sehabis homogenetisik asid atau HGA ini, di mana di sini enzim homogenetisat 1,2 dioksigenase itu rusak, dia tidak berfungsi sehingga HGA menumpuk dan terjadilah tanda-tanda seperti ini yang menandakan bahwa seorang individu tersebut mengalami kelainan alkaptonuria. Dua strategi terapi yang ingin saya bandingkan yaitu diet dan terapi suportif. Diet memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mampu mengurangi substrat atau tirosin dan fenilalanin yang mampu membentuk asam homogenetisat atau HGA sehingga dapat mengurangi beban HGA. Selain itu, diet juga penting untuk mengontrol hipertirosinemia akibat nitisinone atau pengobatan melalui obat. Sedangkan kekurangan dari strategi terapi diet ini yaitu strategi ini sulit untuk diikuti seumur hidup dan dapat menyebabkan defisiensi gizi jika tidak diawasi dengan ketat.
dan terapi ini tidak efektif sebagai terapi tunggal untuk penyakit yang sudah lanjut. Selanjutnya ada terapi suportif. Kelebihannya mampu mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup karena dapat mengurangi nyeri, memulihkan mobilitas melalui penggantian sendi. Sedangkan kekurangannya, strategi ini tidak mengatasi masalah biokimia atau akumulasi HGA, melainkan terapi paliatif untuk kerusakan yang sudah terjadi. Dari kedua strategi terapi yang telah disebut sebelumnya, keduanya sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihannya. Tirosin adalah prekursor HGA dengan pembatasan diet protein yang mengandung tirosin dan fenilalanin secara langsung mampu mengurangi jumlah metabolit yang mampu ke dalam jalur degradasi. Namun, hal ini tidak mengatasi defisiensi enzim secara fundamental dan hanya bersifat suportif. Kemudian, terapi suportif hanya berfokus pada dampak mekanis dari akumulasi pigmen pada tulang rawan, bukan pada gangguan metabolisme itu sendiri. Selanjutnya, ide solusi inovatif yang menurut saya bagus yaitu terapi berbasis mikrobioma, yakni bioremediasi HGA melalui modifikasi mikrobiota usus. Prinsip biokimia yang mendasari ini yakni dengan memanfaatkan atau memodifikasi komunitas bakteri usus atau mikrobiota untuk mendegradasi HGA secara efisien sebelum HGA direabsorpsi kembali ke siklus darah atau dikeluarkan, sehingga mampu mengurangi beban HGA sistematik. Karena asam homogentisat atau HGA dikeluarkan dari tubuh melalui urin, tetapi dapat juga diekskresikan melalui empedu ke dalam usus dan pada usus, HGA dapat menjadi substrat bagi beberapa bakteri. Dari ide solusi inovatif tadi dapat dilihat beberapa hal. Yang pertama itu identifikasi dan inokulasi. Identifikasi strain bakteri usus spesifik misalnya melalui analisis metagenomik pada individu sehat yang memiliki jalur enzimatis alami untuk mengkatabolisme HGA. Yang kedua, rekayasa atau suplementasi probiotik. Kemudian, strain bakteri ini direkayasa atau dikembangbiakan dan diberikan sebagai suplemen probiotik spesifik. Ketiga, penghancuran HGA di lumen usus. Probiotik yang diinokulasi akan berkolonisasi di usus menggunakan HGA sebagai sumber karbon dan mendegradasi HGA menjadi metabolit yang tidak berbahaya. Dan yang terakhir, mengurangi beban sistematik. Dengan mendegradasi HGA di usus, reabsorpsi HGA ke dalam darah akan berkurang, sehingga menurunkan kadar HGA dalam sirkulasi dan memitigasi okronosis. Alasan membuat ide ini menjadi menarik yaitu karena terapi ini menawarkan pendekatan yang non-invasif dan lokal seperti di usus untuk mengatasi kelainan metabolik sistematik. Berbeda dengan nitisinone atau obat yang dapat mengurangi produksi HGA di hati, dan terapi ini berfokus pada peningkatan pengeluaran HGA dari tubuh secara biokimiawi melalui jalur degradasi sekunder yang dimediasi oleh mikroba, tanpa mengganggu metabolisme tirosin di hulu. Ini merupakan bentuk bioremediasi internal yang memanfaatkan keanekaragaman metabolisme mikroba untuk menggantikan fungsi enzim HGA yang hilang. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.